Novia. Tepuk tangan yang meriah, boleh tepuk tangan yang meriah diri sekalian. Terima kasih banyak Novia Bangit. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Luar biasa sudah menghibur kita malam hari ini karena kami hadir. Tapi saya mau dengar dulu kalau main badminton biasanya. Luar biasa. Saya juga bisa. Coba saya lihat peragain. Main basket gimana? Ditangkap Pak? Iya. Lagi. Iya. Saya mau lempar ke Bang Eda tadi. Wah, luar biasa. 3 point Pak ya kalau dari sini Pak ya. Kalau dari sini ya Pak ya. Oke, tapi kalau kita lihat hari ini kita Hari Olahraga Nasional. Sudah 42 tahun tampaknya Indonesia, para atlet kita menoreh beragam prestasi untuk mengharumkan nama baik Indonesia. Kita berikan tepuk tangan lagi. Bapak Ibu pemirsa, hadirin, tema kita malam hari ini yakni mencintai negeri lewat prestasi. Hari Olahraga Nasional, sungguh kita harus dukung perjuangan para atlet, mereka yang sudah mengorbankan waktu, umur, energi, dicurahkan semuanya demi kemajuan olahraga di tanah air. Boleh tepuk tangannya untuk para atlet. Malam hari ini kami akan mengundang beberapa cabang olahraga, mungkin tidak semuanya, tapi paling tidak menjadi representasi bahwa mereka sudah mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Tepuk tangannya sekali lagi hadirin sekalian. Berbicara olahraga itu bukan hanya kekuatan fisik, mental, spiritual, kesehatan. Bukan hanya itu ya Celia ya. Tapi olahraga itu mengajarkan kita soal sportivitas. Kemudian mengajarkan kita untuk lapang dada, menerima kekalahan. Bahkan olahraga itu mengajarkan kita untuk menjalani proses yang ada. Jangan hanya ketika menang dipuji, kalau kalah dihujat. Jangan ya ibu-ibu ya, jangan ya. Jangan ya guys ya. Kita tetap harus dukung apapun hasilnya. Langsung saja hadirin sekalian, kami perkenalkan satu persatu narasumber kita. Saya lihat kita bisa sambil bergeser, berikan tepuk tangan yang meriah. Inilah seorang atlet dayung nasional asal Jambi, Leni Haini. Pada tahun 1997 bersama timnya meraih 3 emas di World Dragon Boat Racing Championship di Taipei. Pernah meraih 2 emas pada kejuaraan dunia di Hong Kong, lalu kejuaraan Asia di Singapura. Dan selanjutnya kita hadirkan untuk Anda pemirsa, inilah atlet kita Chandra Wijaya, atlet bulu tangkis ganda putra nasional. Ia juga peraih medali emas Olimpiade 2000 di Sydney bersama dengan Tony Gunawan, Thomas Cup tahun 98 sampai dengan 2000, dan juga All England Championship. Head coach Timnas Sepak Bola U17 Nova Arianto. Back tengah Timnas Indonesia yang saat ini menjabat sebagai head coach Timnas Sepak Bola U17 dan membawa Timnas Indonesia U17 lolos ke ajang bergengsi Piala Dunia U17 Qatar 2025. Dan selanjutnya untuk Anda pemirsa, ini pernah menjadi manajer tim nasional basket Indonesia dan membantu membawa pulang medali perunggu di SEA Games 2011. Eda Bakri, Ketua Badan Tim Nasional Bola Basket Indonesia. Terima kasih banyak Pak Eda Bakri sudah hadir malam hari ini di program spesial kami Hari Olahraga Nasional. Kami juga akan mengundang Mardi Lestari, atlet lari nasional spesialis 100 meter. Pernah menembus semifinal 16 besar Olimpiade Seoul 1988 dan bertanding dengan para atlet top dunia seperti Ben Johnson, pemegang rekor nasional dengan catatan waktu 10,20 detik. Tepuk tangan buat Pak Mardi Lestari, flashnya Indonesia. Dan ini yang ditunggu-tunggu masih fresh, belum sepekan, Menpora yang baru kita, Bapak Erick Thohir, yang juga merupakan Ketua Umum PSSI Indonesia. Luar biasa Pak Erick Thohir. Luar biasa ya, hari ini TV One bisa menghadirkan Menteri Olahraga Menpora yang baru sepekan menjabat. Seingat kami Sertijab kemarin tanggal 18 September Pak, kurang dari sepekan Pak ya. Malam hari ini langsung hadir, terima kasih banyak Pak itu Pak Erick Thohir sudah bergabung di talk show spesial Hari Olahraga Nasional. Tepuk tangannya boleh hadirin sekalian. Tapi sebelum kita mendalami satu persatu kisah perjuangan para atlet kita yang sudah bergabung, Bapak Ibu boleh kita minta satu kata saja, boleh pegang mic-nya, satu kata saja untuk Hari Olahraga Nasional. Dari Pak Mardi boleh, Pak Mardi, satu kata Pak. Semoga sukses yang akan datang. Mantap. Semangat untuk masa depan. Luar biasa. Jaya. Jaya. Betul-betul satu kata ya Coach ya? Bisa. Bisa. Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Pak, yang tengah dilewatin Pak.
Pak Erick Thohir, Pak Erick Thohir, Pak Menpora kita. Konsolidasi untuk kebangkitan. Konsolidasi untuk kebangkitan. Oke, tapi karena lagi ada yang fresh di sini, ada Pak Menpora, saya mau tanya langsung. Pak Menpora, ini mungkin pertama kali kita kalau tahu Pak Erick Thohir itu pastinya sudah melekat sekali ya dengan dunia olahraga, Ketua Umum PSSI. Tapi yang jadi pertanyaan saya, ke depannya akan dibawa ke mana Kemenpora ini? Saya terus terang merinding bukan karena AC-nya kedinginan ya. Cuman kalau ngelihat para pahlawan di sebelah saya, bagaimana mereka itu kan sudah berjuang, tadi disampaikan mati-matian, meninggalkan keluarga, sekolah, ya, dan segala tekanan yang mereka rasakan selama berkarir. Dan disanjung-sanjung. Tapi setelah itu dilupakan. Nah ini yang saya rasa kita sebagai bangsa yang besar, ya, yang selalu harus belajar dari sejarah, ya kita harus apresiasi daripada pengorbanan para atlet kita, pahlawan bangsa kita. Dan bendera merah putih itu hanya dikibarkan ketika Bapak Presiden sebagai pimpinan negara hadir dan juga ketika ya atlet kita berprestasi di internasional. Itulah kenapa saya bilang tadi katanya nggak bisa satu, masalahnya dua. Kita kalau mau bangkit dan terus meraih prestasi, kita harus konsolidasi. Ya, Bapak Presiden bilang olahraga harus menjadi alat pemersatu bangsa, bukan pemecah. Ya, terpecah-pecah. Akhirnya kalau banyak PB pecah, organisasi olahraga pecah, Kemenporanya nggak deket sama KOI, nggak deket sama KONI, berjarak dengan PB. Yang korban ya atlet, pelatih. Nah ini yang saya rasa kita harus perbaikin sama-sama. Untuk siapa ya untuk kita semua. Dan Bapak Presiden meminta saya melakukan evaluasi dan reformasi total. Jadi sehingga kita harus bertransformasi. Dan tidak mudah, saya dengan segala kerendahan hati ya minta dukungan semua pihak yang memang cinta olahraga ini menjadi bagian dari tadi sejarah bangsa, duta bangsa, dan juga untuk kebaikan bangsa kita. Dan yang kami salut komitmen Pak Erick Thohir, Pak Menpora, yang mungkin selama ini identik melekat dengan hanya sepak bola tok. Tetapi kemarin ketika dilantik pidato pertamanya bahwa Pak Erick Thohir akan berkomitmen untuk seluruh cabang olahraga semua kita harus dorong, kita harus majukan Pak Erick Thohir ya. Jadi bukan hanya condong ke sepak bola saja. Harus karena olahraga kita kan sudah banyak menghasilkan juga legenda-legenda. Kalau kita bicara olimpiade khususnya, yang dulunya didominasi bulu tangkis sekarang sudah ada panjat tebing, sudah ada angkat besi. Ya bukan tidak mungkin kan bahwa kita bisa melahirkan juara-juara olimpiade lagi ke depan dari berbagai cabang olahraga ataupun kualifikasi sebanyak-banyaknya atlet kita di olimpiade. Ya ini. Tetapi kembali peta birunya, makanya kemarin ketika para Menpora hadir semua, para senior termasuk Mas Dito, adik saya, saudara saya. Ini waktunya kita sama-sama duduk ya untuk melihat peta biru yang sudah dilahirkan sama-sama untuk kita rajut ulang. Supaya tadi ya kita punya benar-benar hal kebaikan yang kita lakukan untuk olahraga nasional, tapi bukan ego sektoral, tapi untuk semua olahraga. Tinggal prioritas olahraganya yang mana. Nah ini yang memang menjadi tantangan nantinya ke depan. Gitu. Tapi yang jadi pertanyaan kita, Pak Erick ini kan juga menjadi Ketua Umum PSSI. Tapi yang kita dengar bahwa dari FIFA sudah memperbolehkan untuk menjadi Ketua Umum PSSI dan juga sebagai Menpora. Respon Anda? Tidak mudah ya. FIFA sudah mengirim surat tadi pagi, di mana sesuai dengan statutanya memang secara individu saya qualified karena memang perjalanan saya di sepak bola sudah cukup lama dari Persija, Persib ya. Saya rasa saya satu-satunya orang yang kalau di Persija Persib saya rasa didukung dua-duanya ya. Saya jarang tuh.
di sepak bola internasional. Nah, FIFA melihat itu. Ya, tentu dengan tadi kekurangan kelebihan saya, ya tadi prioritas saya ini kepada cabur-cabur yang nanti kita peta birukan unggulannya seperti apa, dan tetap seperti pidato saya di sini, saya bukan memimpin, tetapi saya mengayomi. Makanya hari ini saya datang ke KOI, kemarin saya datang ke Ketua PASI, padahal banyak yang mau datang. Tapi filosofi bahwa Kemenpora juga harus menjadi pelayanan, ini harus kita canangkan sama-sama gitu. Salut buat Menteri Pemuda dan Olahraga kita. Karena kabarnya Menpora juga sudah menyiapkan roadmap, bukan hanya fokus ke olahraga, tapi bagaimana memajukan pemuda di tanah air. Tapi depan mata ini Pak ya, November seingat kami ada SEA Games, nanti ada Piala Dunia U17 di Qatar, November, lawan yang juga berat-berat. Sesaat lagi kami akan berbincang pula dengan Pak Mardi dan juga Ibu Leni. Hanya di Spesial Talk Show Hari Olahraga Nasional.